semakin dialirkan, semakin dibagikan, maka yang namanya uang ini justru malah akan semakin besar energinya. Jadi memang energinya uang ini memang dipaksakan, diciptakan, uang diciptakan ini energinya harus untuk disalurkan. Semakin keran-keran ini dibuka, keran-keran saluran ini tadi dibuka, ini maka sama Allah akan ditambah nilai kekuatannya. Jadi memang energinya uang itu fitrahnya ya, kita nyebutnya fitrahnya. Fitrahnya uang itu memang untuk disalurkan. Semakin kita menahan uang ini untuk disalurkan, untuk dimanfaatkan, maka semakin kita sama dengan sedang menutup pintu kerannya uang. Kali ini kita akan membahas tentang cara ajaib memanggil uang, ya. Cara ajaib untuk bisa menjadi, kalau banyak orang menyebut itu menjadi magnet uang, ya. Jadi sebenarnya sebelum kita bisa menjadi magnet uang, maka ada syarat yang harus kita dapatkan, harus kita bisa raih, yaitu ketenangan hati dulu. Karena apa? Pada saat kita tidak tenang hatinya, maka itu sama dengan energi kita tidak selaras dengan yang namanya uang. Itu yang paling penting. Kita membahas energi uang ini ternyata selaras dengan energi ketenangan. Ketenangan hati, ketenangan batin, ketenangan jiwa. Sehingga pada saat kita mempunyai ketenangan hati tadi, maka yang namanya uang ini entah kenapa, bagaimana caranya bisa lebih cepat mendekat kepada kita. Nah, berarti yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana cara untuk bisa hati ini menjadi damai, menjadi tenang, menjadi tentram, dan menjadi zona yang bahagia. Artinya kita bisa mempertahankan hati ini supaya tetap bahagia, apapun keadaannya. Artinya kan pada saat kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, biasanya kita akan kecewa. Biasanya kita akan sedih, kita akan marah pada saat sesuatu yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan kita. Maka disinilah yang namanya kita harus belajar untuk bisa ridho, untuk bisa menerima apapun kejadian yang datang kepada diri kita, itu menjadi sebuah hal yang positif buat kita. Karena yang saya yakini bahwasanya di agama saya, bahwasanya Allah itu tidak pernah zalim kepada hambanya. Kalau Allah tidak pernah zalim pada hambanya, maka sejatinya Allah itu juga tidak akan memberikan takdir yang buruk kepada hambanya. Sudah pasti, itu yang saya yakini. Bahkan Allah ini maha teliti, Allah maha bijaksana, Allah tidak pernah salah. Allah itu benar, maha benar. Maka pantaskah kita sebagai hambanya ini menganggap skenario Allah ini salah? Tentunya Allah, karena Allah maha teliti, Allah maha benar, Allah tidak akan mungkin salah dalam menulis skenario kita. Ditambahkan Allah ini maha benar dan tidak pernah zalim kepada hambanya. Otomatis kita harus yakin bahwasanya apa yang dituliskan oleh Allah ini sebenarnya tidak pernah kita akan mendapatkan sebuah keburukan. Jadi apa-apa yang menimpa diri kita sebenarnya itu adalah cara Allah menyapa kita, yang pertama itu. Yang kedua, itu juga adalah cara Allah untuk membentuk karakter diri kita menjadi karakter yang lebih sabar, lebih bisa mengendalikan emosi. Ya, jadi selalu ada hikmah, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil dalam sebuah kejadian. Maka untuk bisa mencapai yang namanya ketenangan jiwa, ketenangan hati tadi, bukan masalah finansial dulu ya, artinya ini akan, yang namanya finansial ini bonus sebenarnya. Pada saat kita bisa memberikan ketenangan hati kita bisa memaafkan, kita bisa ikhlas, kita bisa ridho dengan sebuah kejadian, maka yang namanya hati ini akan tenang. Dan bonusnya adalah finansial pun juga entah mengapa bisa berlimpah. Nah, jadi di sana adalah inti bagaimana cara kita bisa menarik uang ini ke dalam kehidupan kita. Jadi di konsep sedekah ini juga sama sebenarnya. Pada saat kita memberikan sedekah kepada orang, sebenarnya ada dua hal yang bisa kita fokuskan. Yang pertama, apakah kita akan fokus dengan mengeluarkan uang ini mengurangi
uang kita, mengurangi nilai nominal kita, semisal 1 juta, kita bersedekah 100.000 atau 10%, maka kita fokus, jika kita fokus di uangku berkurang menjadi 900.000, maka ini akan ada yang namanya perasaan tidak nyaman. Tapi pada saat kita fokus, pada saat bisa menolong orang lain dengan 100.000 tadi, maka kita akan mempunyai perasaan yang bahagia. Alhamdulillah 100.000 ku bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, kita punya dua pilihan tadi. Pada saat kita mengeluarkan, memaksakan diri untuk mengeluarkan sedekah tadi, satu, fokus pada berkurangnya uang jadi 900.000, atau kedua, fokus kepada rasa bersyukur sudah bisa menolong orang lain dengan nilai 10% tadi. Pada saat kita fokus kepada rasa negatif tadi, merasa berkurang uangnya, maka perasaan tidak nyaman tadi otomatis tidak selaras dengan yang namanya energi uang. Sehingga pada saat tidak selaras dengan energi uang, maka yang namanya sedekah tadi itu justru malah membuat hati kita nggak nyaman. Pada saat hati kita nggak nyaman, otomatis uang tidak bisa mendekat. Namun pada saat kita bersyukur karena ternyata dari uang yang 10% tadi sudah bisa membantu orang lain, maka perasaan syukur ini akan membuat perasaan kita nyaman. Pada saat perasaan kita nyaman, maka otomatis yang namanya uang ini entah mengapa lebih datang lebih banyak. Bahkan membawa teman-temannya gitu kan. Konsep dari magnet rezeki itu seperti itu. Kita bicara tentang kodratnya uang dulu ya. Jadi sebenarnya uang ini juga sebuah energi. Apapun semua di dunia ini, sebuah material itu adalah sebuah energi. Salah satunya juga uang. Uang ini juga sebenarnya adalah sebuah energi. Dan kodratnya uang, energinya uang, itu semakin dialirkan, semakin dibagikan, maka yang namanya uang ini justru malah akan semakin besar energinya. Contoh, kita menganalogikan uang ini dengan skema pipa besar ya. Kita analogikan bahwasannya uang ini sebenarnya adalah sebuah aliran yang harus dialirkan terus jika ingin energinya ini semakin besar. Pada saat salurannya ini adalah ukurannya, anggaplah kalau di bahasa pertukangan ya, di bahasa pipa gitu ya, orang plumbing gitu ya, itu anggaplah besarnya 1 in misal. 1 in ini adalah jalur utamanya. Jalur utamanya 1 in biasanya akan ada keran-keran kecil yang mengalir untuk dapur, untuk wudhu, untuk kamar mandi gitu kan. Dan otomatis yang namanya keran kecil itu nilai ukurannya pasti lebih kecil daripada yang 1 in tadi. Inilah analogi uang sebenarnya. Uang semakin deras dialirkan, semakin banyak dimanfaatkan untuk keran-keran yang lain, maka dia akan semakin besar pipanya. Namun pada saat uang ini sudah punya ukuran yang harusnya dialirkan, tapi justru malah dibuntu, ditutup semua keran-kerannya, tidak mau dialirkan, maka yang namanya tekanan namanya uang ini tadi seperti air. Dia akan menekan yang namanya pipa ini tadi, kemudian semakin besar, maka akan luber, pecah. Uang akan memaksa untuk keluar. Pada saat uang pecah, maksudnya pipanya ini pecah, uang memaksa untuk keluar, ini biasanya keluarnya dalam bentuk hal yang negatif. Biasanya sakit, kemudian dampaknya biasanya ke keluarga, ada yang kemalingan, ada yang mobilnya rusak, kemudian akhirnya harus membiayai mobil yang besar. Nah, ini adalah dampak dari orang-orang yang biasanya itu tidak mau bersedekah. Jadi memang energinya uang ini memang dipaksakan, uang diciptakan ini energinya harus untuk disalurkan. Semakin keran-keran ini dibuka, keran-keran saluran ini tadi dibuka, ini maka sama Allah akan ditambah nilai kekuatannya. Pertama 1 in semisal, ternyata disedekahkan ke orang, dibuka keran untuk kaum duafa, dibuka keran untuk orang tuanya, dibuka keran untuk saudaranya yang kurang mampu. Maka Allah akan melihat, oh ternyata uang yang saya berikan, rezeki yang saya berikan ini dimanfaatkan untuk yang positif, dibagikan kepada keran-keran yang lain. Maka pada saat itu Allah menilai kita sedang bersyukur, mensyukuri nikmat Allah dengan cara berbagi kepada sesama.
pada saat dibagikan kepada sesama, maka Allah akan menitipkan amanah lagi yang lebih besar lagi. Dibesarkanlah keran rezekinya lagi. Pada saat dibesarkan keran rezekinya lagi, maka ditambah lagi sama dia keran-kerannya. Semakin ditambah keran-kerannya, kebermanfaatannya, maka Allah akan justru memperbesar keran-keran rezekinya dia. Itu adalah konsep dari kodratnya uang. Jadi memang energinya uang itu fitrahnya ya, kita nyebutnya fitrahnya. Fitrahnya uang itu memang untuk disalurkan. Semakin kita menahan uang ini untuk disalurkan, untuk dimanfaatkan, maka semakin kita sama dengan sedang menutup pintu kerannya uang. Pada saat kita menutup pintu kerannya uang, otomatis dia akan jebol. Pipanya akan jebol dan dia akan luber kemana-mana. Dan lubernya ini ke hal-hal yang negatif biasanya. Semoga bisa direnungkan.